Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung, salam satu aspal. Hahaha. Gimana kabar teman-teman nih? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis, tetap ada harapan ke depan. Semoga di pandemi ini kita tetap bisa mencari rezeki dengan berkah, dengan halal, dan tetap sehat terus, dan tetap gacor terus. Hahaha. Nah, pada kali ini gua mau ngasih info. Ini sebenarnya udah sebulan yang lalu ya yang gue alamin. Gue mau sharing tentang gue dapet panggilan kerja interview bodong. Nah, gue nggak tahu itu bodong apa enggak. Mudah-mudahan teman-teman bisa kasih sharing ya, sharing info juga, bisa tulis di komen. Ini interview yang model kayak gini sih bener apa enggak sih kayak gitu. Karena gue dimintain duit sesuai dengan judul ya, dimintain duit 600.000. Nah, kayak gimana sih gue sampai terjebak ke dalam interview yang kayak gitu. Nah, ini ceritanya awalnya kayak gini. Gue dapet dari Instagram ya, biasa nih Instagram jobsjabodetabek.id. Nah, di Instagram ini banyak yang bener juga. Cuman ya namanya link apa namanya, dia yang share kan, yang nggak tahu ada yang bener ada enggak gitu kan. Nah, ini gue dapet info PT Express Ekspedisi Indonesia. Nah, di sini yang gue incar itu adalah usianya sampai yang ada di atas 30. Karena emang udah luwe berumur gue ini. Nah, ini ada yang 35 dan gue pengennya yang cepet gitu. Waktu itu pengen lamar, pengen cepet kerja gitu, pengen cepet dapat, pengen cepet panggilan gitu. Nah, gue tergiur lah dengan lamaran ini nih. Nah, ini di sini ada staf administrasi, kurir, office boy, packing, staff gudang, dan security. Ya, gue incer antara staff administrasi atau kurir lah gitu. Karena di masa pandemi ini ya apa aja lah gitu. Yang penting dapat kerja, tetap ada gajinya kayak gitu. Nah, kualifikasinya pria wanita usia 17-35 tahun harus memiliki ijazah SMP, SMK, sarjana gitu, dan pengalaman siap bekerja. Fasilitas nih di sini yang bikin kita tergiur adalah fasilitas gaji pokok, bonus, lemburan, BPJS, uang makan dan transport. Ditambah lagi ada mes yang tinggal di luar kota atau yang jauh gitu kan. Nah, ini dia yang bikin tergiur. Akhirnya gua email lah ke ekspedisi.recruitment@gmail.com itu. Selain gua email, gua WhatsApp juga. Nah, gue iseng WhatsApp gua konfirmasi ke nomor yang ada di sini nih. Karena di sini ada WhatsAppnya nih. Nah, di sini ada keterangannya PT Express perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang saat ini blablabla Jabodetabek, Cikarang, dan Karawang. Nah, cuman ini ada cumanya nih. Pas gua kulik-kulik, gua cari di internet, di Google dengan nama PT Express Ekspedisi Indonesia ini, nggak ada satupun. Yang ada paling mirip-mirip, misalnya Ekspedisi Indonesia Jaya gitu, atau enggak Ekspedisi Indonesia apa, atau Express Ekspedisi doang gitu, atau Express Ekspedisi Indonesia Jaya gitu. Nah, dengan nama PT ini itu nggak ada di Google gitu. Itu kecurigaan gue pertama. Tapi gue masih positive thinking. Oh, mungkin ini anak perusahaan yang baru, jadi dia belum sempat bikin website atau bikin apapun gitu. Ya udah, akhirnya gue tetap email, gue tetap WhatsApp, dan akhirnya di email gue dapat balasan. Wah, di emailnya ngebales nih perusahaan. Bener nih, emailnya ngebales gitu. Dan di WhatsApp pun ada balasan juga. Nah, mau tahu yang di WhatsApp dulu kali ya balasannya apa? Nah, itu gue iseng tuh siang, apakah memang benar ada lowongan kerja di Express Ekspedisi ini. Dan dia balas, terima kasih telah menghubungi PT Ekspedisi Indonesia, kami akan merespon cepat dan pesan Anda secepat mungkin. Ya, ada nanti direspon gitu istilahnya kan. Oh, berarti wah lagi sibuk nih gitu kan. Nah, akhirnya direspon lah, ini dikasih link work nomor RS bla 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 HRD PSR 2020 work interview PT Express Ekspedisi Indonesia kepada saudari terhormat di tempat bla 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 bla. Kami mengundang Anda untuk mengikuti work interview jadwal Sabtu 28 November 2020 jam 8 sampai 13 siang. Posisi admin kurir staff bla 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 packing security. Nah, gue curiga di sini posisinya kok dicampurin semua lagi gitu kan, dan bertemu Ibu Zulika hire development. Nah, gue masih positif tinggi karena Zulika cewek nih, maksudnya Ibu Zulika, maksudnya bukan babang-babang gitu, bukan bapak siapa gitu, ibu lah, maksudnya
jujur lah gitu. Nah, ibu-ibu HRD gitu kan, misalnya gue ngebayanginnya kayak gitu. Nah, terus alamat kantor Jalan Suprapto, Petojo Selatan, Harmoni. Wah, Jakarta Pusat. Image-nya kan Jakarta Pusat, yang punya kantor di situ, yang atau kantor atau sewa di situ kan mahal tuh, udah pusat gitu kan, Petojo kan, Harmoni gitu kan. Nah, akhirnya gue sempat percaya, wah apa gue datengin aja apa ya. Jika naik KRL bla 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 nih, ada petunjuk rutenya. Lokasi kantor gedung warna kuning tepat di samping Peninbang dan Panorama World. Map. Nah, ini ada mapnya nih. Akhirnya gue cocok mapnya, gue kesana lah waktu itu. Sebelum gue sana masih ada lagi nih WhatsApp-nya. Persyaratan saat interview. Fotokopi KTP, fotokopi jasa, daftar riwayat hidup, alat tulis. Syarat yang kurang boleh menyusul. Harap konfirmasi siap jika bersedia. Nah, gue konfirmasi siap gitu kan. Nah, ini udah gue siapin nih berkas-berkasnya nih. Abis itu gue dikonfirmasi lagi, dapat WhatsApp konfirmasi lagi kayak gini. Sekali lagi harap untuk memberikan kepastian hadir atau tidaknya Anda hadir agar segera kami prioritaskan data Anda dan tidak tergantikan dengan pelamar yang lain karena lowongan terbatas. Nah, ini nih kata-kata ini juga yang memicu gue untuk ya udah gue hadir gitu kan, gue siap. Nah, akhirnya ada rutenya juga, bla 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 segala macam. Singkat cerita, akhirnya gue kesana lah. Sebelum gue kesana, gue saking penasarannya, gue search itu nama gedung itu. Nah, di Google, pas gue search nama gedung itu, alamat itu di Google, ternyata banyak informasi tentang lamaran, interview di situ, tapi bukan perusahaan ini, nama perusahaannya lain-lain, tapi alamatnya di gedung itu. Nah interviewnya itu ya dimintain duit gitu, ada yang waktu dulu ini, yang dulu gue baca di Kaskus ya, di forum-forum gitu, dengan alamat tersebut ada yang dimintain 300, 500 kayak gitu, tapi dengan perusahaan yang berbeda nama. Ya udah, gue coba dulu aja dah, gue penasaran, makin penasaran lagi gue. Mungkin aja positifnya, mungkin aja kantornya udah beda kali. Akhirnya gue datang lah ke sana. Pertama gue celingak-celinguk lihat ke Paninbang atau ternyata udah ada tukang parkir yang manggil-manggilin. Udah kayak calo-calo di tempat nebus SIM gitu kan, tempat kita ketilang SIM kejaksaan. Udah ada parkir, sini parkir. Akhirnya gue parkir lah situ, dan ternyata gue lihat ada rukonya bawahnya tuh ada JNE, dia ada naik atas tuh, ada tangganya di lantai 2. Waduh, nih rukonya agak kurang terawat juga kan. Wah, gue udah mulai curiga nih, rukonya agak kurang terawat. Gue naik ke atas 2, di situ juga ada security yang nyambut, ketemu siapa gitu, interview ya, iya interview. Ibu siapa? Ibu Zalika. Oh yaudah, naik ke atas tanggal 2, lantai 2 gitu. Akhirnya gue naik ke atas, di situ kayak ada resepsionisnya cuma gitu doang, meja doang. Ada security juga di situ, cuma satu resepsionis doang, dia ngasih berkas ke kita gitu. Maksudnya kita ngasih berkas ke dia buat ditaruh ke atas gitu. Akhirnya dia ditaruh ke atas. Gak lama kemudian gue nunggu di situ, dan ruang tunggunya juga ya kayak ruang tunggu puskesmas lah gitu ya, bangkunya seadanya. Terus gue ruko agak lama lah gitu, mungkin dulu bekas Indomaret kali ya. Nah akhirnya tibalah nama gue dipanggil. Pas saat gue naik ke atas itu ternyata banyak yang interviewer istilahnya, yang interview orang-orang. Di situ ada berapa meja ya, 1, 2, 6 atau 7 meja gitu kalau nggak salah. Di situ ada meja 1, meja 2, meja 3. Nah itu lagi nge-interview orang di situ. Suasananya agak rame. Nah, gue nggak begitu lihat suasananya lah. Itu sebenarnya gue udah, karena gue curiga, gue ngantongin rekaman kan, gue rekaman di HP kan, rekaman voice. Tadi gue mau gambar, cuman agak ngeri juga nih. Akhirnya gue rekam suara aja. Pas gue masuk itu ada banyak pelamar dan interviewer lagi diwawancara. Akhirnya gue ketemulah dengan si ibu itu yang katanya Ibu Zulika itu, cuman gue nggak tahu itu benar apa enggak namanya Ibu Zulika. Akhirnya gue diinterview lah di situ, dan sebelum diinterview dia udah melucuti gue. Melucuti apa?
ya tolong HP-nya ditaruh aja dulu di tas gitu kan, takut nanti kalau jatuh. Oh iya bu, gue taruh di tas di samping dengan tadi ya, dengan harapan nih bisa kerekam nih interview gue sama dia. Akhirnya gue taruh lah di samping. Dari situ ruangan itu ruangannya kira-kira ya 5x8 kali ya, agak memanjang itu 5x8. Di situ banyak orang-orang lagi interview tanya jawab agak riuh gitu. Nah akhirnya gue ditanya lah tentang pengalaman kerja, tentang kenapa mau bekerja di situ gitu, dan akhirnya gue dijelasin ini nanti dari taraf interview ini lanjut ke bagian pemimpin perusahaannya gitu, ke perusahaannya. Nah terus gue mikirnya wah ini jangan-jangan penyalur nih, ya oke lah kalau misal penyalur. Cuman akhirnya di situ gue tanya ini mbak mohon maaf ini perusahaan ini udah lama apa belum ya SPSP di sini dan bergerak di bidang apa? Dia agak cemberut mukanya tuh, agak gak enak gitu kan. Akhirnya ini udah lama kok, dia jawab gitu. Ini udah lama, udah ini kok udah, nanti bisa langsung aja interview sama pemimpin kita gitu, pemimpin perusahaannya gitu, sama manajer atau pemimpin perusahaannya, dia bilang gitu. Oh gitu. Nah ibaratnya dia ngegas gitu kan. Gue tanya kayak gitu, dia oh akhirnya gue ya di situ main jiper-jiperan lah istilahnya, main ngegas-ngegasan, siapa yang ngegas, siapa yang bisa ngegas di situ yang menang, nyekak lah istilahnya kan. Nah akhirnya dia nawarin nih di sini nanti gajinya cuy, gajinya UMR emang 4,2 apa 4,3 gitu, tapi dapat uang makan anjing. Itu uang makannya gede banget menurut gue. Itu sehari itu uang makan dan transport itu 80.000. Lu apa kagak ngiler tuh sehari 80.000? Itu jadwal masuknya Senin sampai Jumat, terus hari Sabtu setengah hari, Minggu libur. Wah ideal banget kan. Ya udah Sabtu setengah hari nggak apa-apa lah, Minggu libur, dengan asumsi ada gaji pokok, ada gaji apa jadi bukan gaji apa, uang makan dan transport 80.000 itu. Nah akhirnya ya udah gitu, ya udah saya mau gitu. Nah ditanya gitu, nanti mau ke proses selanjutnya nggak nih gitu. Kalau mau ke proses selanjutnya, kita kan ini ada ID nih, nanti kan di sana di gudang gitu. Oh sebelum itu gue ditanya mau posisi apa, gue bilang admin lah, admin di gudang gitu. Di gudang nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa di gudang. Ya udah nanti kan kita dapat ID nih, dapat ID, terus dapat seragam, dapat tes kesehatan gitu-gitu. Dan nanti ada ID ini untuk 6 bulan kerja. Nanti kalau buat diangkat, buat pokoknya istilahnya kita belum, masih kontrak itu 3 bulan kalau nggak salah, si kontrak 3 bulan. Nanti kalau di 3 bulan bagus masih jadi karyawan gitu. Nah itu ID itu buat 3 bulan itu 3 bulan kita kerja kontrak itu gitu. Terus gue tanya BPJS, fasilitas lainnya itu nanti setelah 3 bulan gitu, kalau kita udah diangkat lah gitu kan. Ya udah ayo nggak apa-apa. Terus ada dia bilang, intinya ada dia bilang gitu. Nah tapi ini kita ada uang jaminan. Uang jaminan berapa uang jaminannya? 600.000 kata dia. Anjir 600.000, gua aja bawa duit ke situ cuman serat cepet-cepetnya ya nggak. Dan dia bilang bisa di DP. Kalau misalnya mau DP dulu, nanti Senin balik lagi ketemu dengan wawancara dengan interview pimpinan gitu. Nah ini uang 600.000 ini buat apa? Dia bilang ya buat tes kesehatan, nanti buat buat seragam, buat ID gitu kan. Cuman dalam hati gue, ya masa lu mau ngerekrut karyawan lu nggak modal buat itu semua sih gitu kan. Masa karyawan lu yang baru yang kagak punya duit, yang malah nyari duit, malah lu minta gitu buat duit itu. Lah gue mikirnya emang karena gue nggak ada duit, dan gue mikirnya juga ke situ. Ini kan kita mau kerja, mau dapet duit, kenapa udah ditodong duit duluan gitu kan. Ya udah akhirnya dia bilang ya udah gimana nih, kita langsung aja tuh poin aja, kalau mau bersedia masih kita lanjut, kalau enggak ya udah gitu, kata dia gitu. Terus gue tanya, ini nanti jaminan uang kembali kan kalau nggak lolos gitu, ada jaminan lolos nggak gitu kalau udah bayar 600.000? Nah, gue nanya gitu, ada jaminan lolos nggak kalau udah bayar 600.000? Dia bilang, Mas, dia dengan nada kesal gitu, dengan nada kagak enak gitu. Nanti kita balikin kok kalau misalnya
nggak keterima kayak gitu, kita balikin semuanya gitu. Cuman kan ya namanya 600.000 zaman sekarang. Akhirnya ditanya lagi tuh, ya udah gimana nih mas, kalau mau lanjut, kalau enggak gitu. Kata biar diputusin sekarang hari ini juga gitu. Akhirnya gue bilang ya udah saya nggak lanjut ya bu gitu. Akhirnya dibalikin lah ituan gue, dibalikin lamaran gue, berkas-berkas gue. Akhirnya gue cabut. Nih kalau misal mau dengar cuplikan pembicaraannya bisa dilihat ini nih ada suaranya nih. ID bensin kan jadi jangan mundur. Untuk ambil ID di sini ada jaminan itu kok yang selesai. Jaminan tidak berbeda sama jaminan pemeriksaan selesai. Kamu harus dalam kan lebih dari itu kan ya. Tapi berbeda pada kamu jadi jabatan ini untuk ya sudah pernah kamu ya. Ini berjalan hari member ya. Salah satunya dari kelas lagi kalau pengusulannya oke. Jangan baru berapa musim pekerjaan, karena pas datang langsung aja ya. Intinya saya nggak kamu langsung ya. Udah mau bilang ya, nanti jalan. Dan dia jalan ya. Pembimbingan hari ini. Kok siap 600 pembimbingan atau uang tak siapnya berapa? Nanti kalau saya masuk nanti berarti hari Senin di sini karena hari Senin yang hadir itu yang berjaga soal karena kita nggak ada panggilan kedua. Ya Pak ya, monggo. Siap nggak Pak? Tapi itu kalau misalnya udah bayar lulus itu dari jaminan masuk atau Bapak harus siap kerja. Soalnya jaminan itu kan apabila sudah dipekerjakan kan berarti dikembalikan di bulan ketiga. Apabila tidak dipekerjakan berarti dikembalikan. Kayak gitu. Berarti kan harus siap kerja Pak. Itu kan dikembalikan. Gimana ya untuk Siap nggak? Itu aja pertanyaan saya, siap atau enggak? Kalau siap saya proses, kalau enggak langsung saya tutup gitu aja. Langsung saya cari orang lain. Tidak aja nggak usah. mohon maaf ya, belum siap. Tidak apa-apa. Belum siap. Bawa aja. Aku siap. Aku ya. Ya, aja Pak. Kasih jalan. Ya. Nah, setelah deal-dealan itu mau apa enggak, gue memutuskan untuk enggak gitu kan. Karena beresiko nih, duit 600.000 lagi susah nyari duit, malah nanti kena zong lagi kan. Ya akhirnya gue cabut, berkas dibalikin, gue cabut, gue turun ke bawah, gue nanya lah tuh sama tukang parkir, bang ini apaan sih bang, tempat kerja apaan sih bang, kok gue diminta 600.000? Tukang parkirnya sih dengan nyantap, oh itu mah ya kayak penyalur lah bang, kayak penyalur. Terus gue bilang, beneran ada yang kerja nggak sih? Ya katanya sih ada, cuman tuh tukang parkir jawabnya kayak kurang yakin gitu. Cuman gue bilang lagi kayak gini ke tukang parkir, ya namanya orangnya mau nyari kerja, mau dapat duit bang, ini aja saya cuman punya cepet. Gue bilang, ya mendingan ngojek aja kali ya, kata abangnya aja. Oh iya mendingan ngojek aja itu. Berarti dengan kesimpulan perkataan abang tukang parkir itu, gue belikan, dibilang mendingan ngojek aja, berarti ngojek aja nggak ada lebih pasti, kita yang lebih pasti daripada ikut yang interview itu. Nah kayak gitulah. Akhirnya gue di sana gue nyalain, gue dapet beat, akhirnya gue jalanin beat aja ya nggak. Nah gimana teman-teman, pernah nggak sih dapet interview yang model kayak gitu, yang dimintain duit di awal gitu? Dan kalau misalnya pernah, kayak gimana modelnya? Dan kalau misalnya pernah emang ngasih duit, kelanjutannya kayak gimana? Itu yang gue pengen tahu. Tolong dong teman-teman boleh di-share kelanjutannya kayak gimana, biar kita bisa berbagi informasi bersama di channel ini tentang pengalaman yang udah dialami sama teman-teman. Soalnya ini kan penting juga nih, dalam pandemi kayak gini nih banyak banget yang kayak gitu. Ada beberapa lagi gue lihat di apa namanya, di lowongan yang ada di situ, itu ada juga yang gue search di Google, kok nggak ada nama perusahaannya gitu. Terus ada juga yang dengan gampangnya ada nyantumin kontak center. Itu ciri-cirinya kalau menurut gue deh. Ciri-cirinya
lowongan yang minta duit di awal gitu, dan kayaknya gampang banget untuk datangnya, untuk diterimanya gitu, untuk interviewnya, walk in interview gitu kan. Nah pokoknya teman-teman sharing informasi, mohon informasinya kalau misalnya dapat kayak gitu harus kayak gimana, dan kalau misalnya diikutin, disetor, diikutin, beneran dipanggil apa enggak kayak gitu. Oke, sekian dulu video dari gua, sharing-sharing dari gua. Mudah-mudahan teman-teman dapat kerjaan yang lebih layak dan yang narik, gacor, dapat rezeki yang layak juga. Pokoknya kita tetap semua semangat, sehat selalu, dan salam satu aspal. Hahaha.